Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para penonton, para pendengar di mana saja berada. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat, karunia, hidayah dan taufiknya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita masih dengan tema besar. Kenalilah hakikat dirimu agar engkau mengenal hakikat Tuhanmu. Dalam episode keempat pada hari ini, temanya adalah segalanya telah diberikan kepada dirimu. Segalanya telah diberikan kepada dirimu. Inilah tema kita pada episode yang keempat ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dirimu wahai manusia telah diciptakan dalam bentuk yang sangat baik dan telah dibentuk dengan bentuk yang sangat sempurna, yang berbeda dengan bentuk makhluk-makhluk yang lain. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat baik, dalam bentuk yang sangat sempurna. Kita lihat bagaimana bentuk yang sempurna itu. Segalanya telah diberikan kepadamu. Engkau telah diberi jasmani dengan segala perangkatnya. Engkau juga telah diberi rohani dengan segala perangkatnya. Segalanya telah diberikan kepadamu karena dirimu membutuhkannya untuk menjalani kehidupanmu. Segala yang dibutuhkan yang berkaitan dengan jasmani telah diberikan kepadamu. Ingat, telah diberikan kepadamu segalanya untuk memenuhi kebutuhanmu. Dari segi jasmani, engkau telah dilengkapi dengan berbagai macam sarana yang dapat digunakan untuk menjalani kehidupanmu. Engkau diberi mata untuk melihat. Engkau diberi lidah untuk berbicara. Engkau diberi mulut untuk makan. Engkau diberi gigi untuk mengunyah makanan. Engkau diberi tenggorokan untuk menelan makanan. Diberi lambung untuk mengolah makanan. Engkau diberi tangan untuk bekerja. Engkau diberi kaki untuk berjalan. Dan engkau diberikan segala macam alat fisik. Agar engkau dapat menjalani kehidupanmu dengan baik dan sempurna. Saking banyaknya pemberian itu, tidak ada yang sanggup menghitung dan menyebutnya satu persatu. Sulit menghitungnya. Karena begitu banyak yang diberikan kepadamu di dalam dirimu. Jasmani yang engkau miliki tidak ada bedanya dengan jasmani yang diberikan kepada hewan-hewan.
Hewan-hewan memiliki jasmani seperti yang engkau miliki. Ya, mereka punya mata, mereka punya telinga, mereka punya mulut, mereka punya perut, dan tidak ada bedanya dengan hewan dan binatang. Tetapi dari segi rohani, engkau juga diberi banyak. Engkau diberi berbagai macam sarana yang dapat digunakan untuk menjalani kehidupanmu. Dirimu diberi roh, sehingga engkau bisa hidup. Tidak ada roh, kamu tidak bisa hidup. Engkau diberi akal untuk berpikir. Engkau diberi hati untuk merasa dan untuk mencinta. Dengan itu semua, dengan hati yang diberikan itu, engkau juga dicintai. Kelengkapan dalam hal rohani inilah yang membedakan dirimu dengan hewan-hewan. Inilah membedakan dirimu dengan kerbau. Inilah membedakan dirimu dengan unta. Inilah yang membedakan dirimu dengan kuda. Inilah membedakan dirimu dengan sapi. Kelengkapan dalam hal rohani yang membedakan antara manusia dengan hewan. Walaupun dirimu dari sisi fisik sama dengan hewan, tapi ada sisi yang berbeda antara kalian dengan hewan, yaitu rohani. Hewan punya roh, tetapi tidak punya rohani. Hewan punya keinginan, tapi keinginan mereka berdasarkan insting. Manusia diberikan yang lain, yang berbeda dengan hewan-hewan itu. Tetapi jika dirimu tidak menggunakan fasilitas-fasilitas yang diberikan itu dengan baik, jika engkau diberikan akal pikiran untuk berpikir, kemudian mata untuk melihat, kemudian hati untuk berpikir, maka tidak ada bedanya antara dirimu dengan hewan yang ada di sekitarmu. Tidak ada bedanya. Sama saja. Tapi karena engkau memiliki rohani dan engkau menggunakan rohanimu itu, disitulah bedanya dengan hewan. Kata Al-Quran, atau kata Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Siapa yang banyak memasuki neraka jahanam itu? Kata Allah, mereka yang mempunyai hati, tetapi tidak digunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Hatinya hanya secara fisik ada, tetapi secara rohani tidak dimanfaatkan olehnya. Mereka punya mata, tetapi matanya tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di sekitarnya. Mereka punya telinga seperti yang dimiliki oleh hewan, tetapi mereka tidak menggunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Kata Allah dalam ayat ini, mereka tidak ada bedanya dengan binatang ternak. Sama saja. Bahkan mereka lebih sesat dan lebih hina lagi dari itu. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Disinilah kaum muslimin dan muslimat, bedanya antara kita dengan hewan. Mereka punya fisik seperti kita, tapi mereka tidak punya rohani.
Mereka punya telinga seperti kita, tapi telinga mereka tidak diperintahkan untuk digunakan memahami dan mendengar ayat-ayat Allah. Manusia diperintahkan menggunakan telinganya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka diberi hati agar mereka bisa memahami ayat-ayat Allah. Demikianlah kehebatan manusia, kehebatan dirimu, kehebatan diri kita sebagai manusia. Ayat di atas menjelaskan bahwa kalau kamu tidak memanfaatkan seluruh potensi rohania yang ada di dalam dirimu untuk memahami apa yang ada di sekitarmu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, maka pada hakikatnya dirimu tidak ada bedanya dengan hewan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dirimu dan semua peralatan yang diberikan kepadamu ditujukan untuk memperlancar semua urusanmu. Kamu dipinjamkan semuanya untuk kamu gunakan sebaik-baiknya. Mata dipinjamkan kepadamu untuk melihat ayat-ayat Allah. Kalau Allah tidak meminjamkan mata, maka Anda tidak akan mungkin melihat. Demikian seterusnya. Kalau Anda tidak memiliki hati, maka Anda tidak memiliki rasa cinta. Kemudian Anda tidak akan pernah bisa memahami apa yang ada di sekitarmu. Kalau dirimu tidak memanfaatkan seluruh potensi rohaniah yang ada dalam dirimu untuk kebaikanmu, maka engkau sebenarnya tidak ada bedanya dengan hewan, bahkan lebih hina dari itu. Ini ancaman Allah kepada manusia yang diberikan fasilitas rohani, lalu fasilitas itu tidak dimanfaatkan dengan sebaiknya. Dirimu dengan segala yang ada pada dirimu adalah pinjaman, dipinjamkan kepadamu. Yang dipinjamkan kepadamu itu untuk dipakai selama kamu masih hidup. Dirimu dan semua yang ada pada dirimu adalah milik pihak lain, yang dipinjamkan kepadamu untuk dipakai selama kamu hidup. Di suatu saat nanti semua itu akan diminta untuk dikembalikan, dan pinjaman itu akan dipertanggungjawabkan. Dirimu dan semua peralatan yang diberikan kepadamu ditujukan untuk memperlancar semua urusanmu. Kamu dipinjamkan semuanya untuk kamu gunakan sebaik-baiknya, sesuai dengan kehendak yang meminjamkan itu. Kalau Anda tidak dipinjamkan mata, tidak mungkin Anda melihat. Kalau Anda tidak dipinjamkan yang lain, tidak akan Anda bisa gunakan untuk itu. Kalau Anda tidak punya mata, maka Anda tidak bisa menikmati indahnya alam, tidak bisa menikmati cantiknya istri Anda, tidak bisa menikmati gagahnya suami Anda. Karena itulah, maka semua fasilitas yang dipinjamkan, yang diberikan kepadamu, apakah fasilitas jasmaniah, apakah fasilitas rohaniah, maka gunakanlah sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak yang meminjamkan kepadamu. Karena pinjaman itu harus digunakan dengan baik sesuai dengan kehendak peminjamnya. Itulah manusia, segalanya telah diberikan kepada manusia, dan barang-barang yang diberikan, sarana yang diberikan itu adalah semua pinjaman yang harus nanti kamu pertanggungjawabkan kelak ketika kamu nanti akan dipisahkan rohmu dari jasadmu. Sekian untuk hari ini, semoga ada manfaatnya. Insya Allah besok kita akan ketemu lagi dengan episode yang kelima dengan tema yang lain. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.